Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Salma dengan NPM 1717 051078 dari kelas A. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 pada UAP atau UAS praktikum mata kuliah Machine Learning. Jadi untuk soal nomor 2 ini adalah membuat program seleksi fitur yang menggunakan data set dari UCI. Data setnya ini adalah data set untuk penyakit aritmia. Nah, di sini terdiri dari jumlah datanya itu ada 452 data yang terdiri dari 279 atribut atau variabel. Nah, atribut tersebut itu kategorinya ada yang kategorikal, integer, dan juga bilangan real. Karakteristiknya maksud saya. Selanjutnya, untuk data tersebut itu terdiri dari umur, seks atau gender atau jenis kelamin, tinggi badan dan juga berat badan, dan lain-lain. Ini mungkin deteksi gejala atau ya itu semacamnya. Oke, langsung saja ke programnya. Untuk program ini saya menggunakan dua library. Yang pertama yaitu CanLab. Library CanLab ini digunakan untuk mengklasifikasikan SVM-nya. Sedangkan untuk library Boruta ini adalah untuk mencari seleksi fiturnya. Jadi seleksi fitur ini membagi atau menseleksi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu unimportant atau tidak penting, yang kedua important atau penting, dan yang ketiga tentatif. Langsung saja, sini saya run terlebih dahulu library-nya. Kemudian datanya ini saya baca dan disimpan dalam variabel RTM atau saya singkat dari aritmia. Sini saya beri header. Nah, bisa dilihat untuk datanya itu, kalau misalkan dilihat dari stringnya ini seperti ini. Untuk kolom 1 ada 78 level, kolom 2 3, dan lain-lain. Selanjutnya, jika dilihat dalam bentuk tabel akan tampil seperti ini. Jadi ada 453 entry atau data, jumlah datanya ada 453 baris, maksud saya 453 baris, dan 280 kolom atau 280 klasifikasi. Selanjutnya, jika sudah dibaca partisi data training dan juga data testing. Jadi untuk data yang tadi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data training dan juga data testing. Nah, untuk data trainingnya itu diambil 75%, sedangkan untuk data testing itu 25%. Sebelumnya di sini set sheet 1 2 3 4. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data testing tadi. Nah, disimpan dalam variabel IDX. Nah, untuk mengambil data trainingnya itu diambil dari parameter pertama. Nah, parameter yang pertama itu untuk 75% atau 0,75. Sedangkan untuk data testingnya itu diambil dari parameter kedua, itu 0,25. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini sudah terbaca untuk data trainingnya 75% dari 453 data. Ini ada 340. Jadi untuk data trainingnya itu 75% dari ini adalah 340. Nah, untuk data testing yaitu 25% itu didapat 113 data. Selanjutnya diklasifikasikan dengan menggunakan KSVM yang diambil dari library CanLab, fungsi KSVM-nya. Langsung saja di sini. Oke, sudah di-load diklasifikasikan dengan menggunakan SVM tadi. Nah, jika dilihat hasil SVM-nya itu training error-nya itu adalah 0.
Jadi untuk KSVM awal atau data yang mentahnya itu training errornya 0, kemudian objective function value-nya sebagai berikut ini. Oh ya, untuk SVM yang pertama ini menggunakan kernel vanilla, atau kalau dari codingannya itu dipanggilnya dengan vanilla dot. Kemudian diprediksi berdasarkan data trainingnya tadi 75% data tadi. Selanjutnya, jika sudah diprediksi, dibuat tabel. Nah, tabel prediksinya itu seperti ini. Lalu dicari rata-ratanya. Nah, untuk prediksi rata-rata dari data training yang awal ini itu hasilnya 1. Selanjutnya diprediksi juga berdasarkan data tesnya. Nah, selanjutnya dibuat tabel dan juga dicari rata-ratanya. Jadi rata-rata untuk prediksi data tesnya itu 0,53 09735. Dari data tesnya ini tabelnya seperti ini, tabel prediksinya. Kemudian membuat fitur seleksinya. Fitur seleksi berurutannya ini diambil dari kolom 280. Jadi untuk beruta ini adalah fungsi untuk mencari untuk menseleksi mana yang important, mana yang unimportant, dan juga mana yang tentatif. Jadi di sini di run important source-nya dari kolom pertama hingga kolom ke 280. Jadi di sini dipanggilnya 280 data. Kemudian di trace sama dengan 2. Oke, di sini sudah selesai proses untuk menseleksi fiturnya. Kemudian kita coba cek untuk seleksi fitur yang tadi dihasilkan. Jadi berutannya itu sudah menghitung sebanyak 99 iterasi yang dilakukan selama 4,75 menit. Jadi didapatkan ada 53 atribut yang dikonfirmasi sebagai important. Contohnya itu kolom ke 100, 102, 103, kolom 11, 112, dan lainnya. Kemudian untuk yang unimportant atau tidak penting itu ada 193. Contohnya itu kolom 10, kolom 104, 106, 107, 108, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tentatif itu ada 33 data atau 33 kolom. Jadi untuk tentatif ini untuk kolom 1, 101, 105, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dilihat dalam bentuk plot atau diagramnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang merah itu menunjukkan data yang tidak penting atau unimportant. Jadi di sini dari V23 hingga kira-kira V178. Sedangkan untuk yang kuning ini adalah data yang tentatif. Jadi V21 tadi tentatif ada V1, 101, dan lain sebagainya. Dan yang hijau ini menunjukkan data yang important atau penting. Selanjutnya bisa juga dicek semuanya
setiap kolomnya itu dicek mana yang important, mana yang unimportant. Jadi di sini bisa dilihat untuk V1 ini hasilnya hasil rata-ratanya seperti ini, hasil mediannya seperti ini, minimum, maksimal, terus normalisasinya. Kemudian decisionnya itu ada 3 jenis tadi kan, ada tentatif, ada ditolak, ada diterima. Untuk yang ditolak ini itu adalah unimportant atau tidak penting, sedangkan yang confirm ini adalah data yang penting. Di sini bisa dilihat satu persatu. Untuk yang data misalkan data ke V25, kolom ke 25 ini adalah kolom yang tertolak atau tidak penting, sedangkan untuk yang confirm ini adalah V35 tadi yang di plotnya ini berwarna hijau. Oke, selanjutnya dipanggil yang non rejected formula. Jadi untuk yang non rejected ini kita ambil yang tentatif saja sini. Nah, bisa dilihat untuk yang data yang tentatif itu sebagai berikut. Tadi untuk yang tentatif itu ada 33 data. Selanjutnya diklasifikasikan menggunakan VSM tadi, SVM. Nah, untuk yang data DT1 ini adalah data tentatif yang sudah diklasifikasikan menggunakan SVM. Kemudian diprediksi menggunakan berdasarkan data training dan juga data set. Pertama diprediksi dari data training yang terlebih dahulu. Ya, kalau bisa dilihat di sini runningnya lama karena ukurannya besar, berdasarkan datanya, karena datanya besar jadi loadingnya lama. Sini bisa dilihat untuk DT1 nya itu ukurannya 254 MB. Nah, sudah selesai untuk prediksi yang data training. Selanjutnya dibuat tabelnya untuk data training dan juga dicari rata-ratanya. Nah, di sini untuk yang prediksi data training dari data yang tentatif itu hasilnya rata-ratanya 0,5852941. Sedangkan untuk data training yang mentah tadi, untuk yang banyak, untuk semuanya, data semuanya itu adalah hasilnya 1 untuk data training. Selanjutnya diprediksi dari data tesnya. Nah, dibuat tabelnya lalu dicari rata-ratanya. Untuk rata-rata tabel prediksi yang data tes untuk yang sudah diklasifikasikan VSM, untuk data tentatif itu hasilnya 0,5221239. Sedangkan data awalnya itu untuk rata-rata VSM-nya data yang tes itu adalah 0,5309 dan sebagainya. Jadi lebih besar yang data yang sebelumnya. Selanjutnya diambil untuk data yang dikonfirmasi saja. Jadi untuk data yang diterima atau important atau penting. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang data yang important ini ada sebanyak 53 data. Bisa dilihat di sini ada kolom 5, 7, 8 dan sebagainya. Lalu sama seperti yang data tentatif, itu juga diklasifikasikan dengan VSM.
Nah, bisa dilihat untuk yang VSM ini, oh iya, untuk yang data yang tentatif ini training errornya belum di run ya. Untuk data yang tentatif ini training errornya adalah 0,414, sedangkan untuk yang data important ini 0,4088. Jadi lebih besar yang tentatif, sedangkan untuk data awal tadi itu hasil errornya, training errornya itu 0. Kemudian diprediksi juga berdasarkan data training dan juga data tes. Nah, untuk yang data training tabelnya seperti berikut. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata yang data training data yang important ini hasilnya 0,59, jadi lebih besar dari yang data training pada data tentatif. Sedangkan untuk yang prediksi data tes tabelnya seperti berikut. Kemudian untuk rata-ratanya itu 0,5221239. Hasilnya sama dengan yang data tes untuk data tentatif. Jadi rata-ratanya sama 0,5221239. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.